dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah raya online hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja. Ibadah sore ini kita akan dilayani oleh Bapak Frederick Sormin. Untuk itu kami atas nama pengurus dan jemaat GBTKO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Frederick Sormin yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Yang selanjutnya, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Bila Bapak, Ibu, Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui yang pertama, rekening Bank BCA atas nama GBTKO Ngesrep. Yang kedua, bisa melalui scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep, bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru, persembahan atau kolekte, kantong merah, persembahan pembangunan, dan kantong kuning, persembahan perpuluhan. Atau persembahan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja. Dapat menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selanjutnya, bagi anak-anak sekolah minggu, dapat didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Om Didit di nomor berikut. Selanjutnya bagi remaja dapat diarahkan untuk mengikuti ibadah online Teens atau Prateens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 pagi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tina di nomor berikut. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bersurga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu, atas berkat-Mu Tuhan kepada setiap kami. Atas penyertaan-Mu ya Bapa, bahwa hingga hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ya Bapa. Kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan pada sore hari ini, kami hadir. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami bawa hidup kami membawa hati kami Tuhan. Kami mau persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan kami boleh semakin hari semakin mendekat kepadamu Tuhan. Dan kiranya kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Kau akan memberkati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat pujian dengan segenap hati dan segenap jiwa.
segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku. Kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Hanya Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami mau datang padamu Tuhan. Dalam kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sungguh Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Hanya Engkau yang layak disembah. Darah-Mu sudah tercurah di atas Kalvari Tuhan, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian,
dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sungguh hormat dan kuasa sekarang dan selama-lamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Sungguh dialah Tuhan yang layak disembah. Dialah anak domba Allah yang kudus dan mulia. Amin. Saya mau sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita mau tetap bersemangat di tengah-tengah segala kekurangan yang kita rasakan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan Tuhan sudah curahkan sukacitanya yang begitu besar. Kita angkat pujian Sukacita Surga dan saya undang semuanya bangkit berdiri. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan, dan takkan hilang kekuatan kami Bapa. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk kembali teman-teman. Haleluya.
Kita percaya bahwa Tuhan sudah curahkan sukacitanya yang begitu besar. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berubah dan akan selalu ditepati. Mari sama-sama kita akan mau mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau janjikan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ajaib terukir di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Nyatakan bagiku, sungguh Kau yang paling mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan kami tetap percaya. Aku tetap percaya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kau percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau, haleluya, segalanya bagiku. Semuanya saya serahkan kepada Bapa. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh kami percayakan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Di balik setiap keterbatasan kami untuk memahami begitu besarnya rancangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat karya-Mu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kami. Bukan seperti apa yang kami inginkan Tuhan Yesus, tapi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarkan itu yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Yang biarkan sungguh sukacita yang begitu luar biasa itu juga, itu yang mengalir bagi setiap hati kami Bapa. Karena kami percaya bahwa janji-Mu iya dan amin bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kalau kami akan belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami. Tundukkan hati dan pikiran kami Bapa di bawah otoritas-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu yang berkuasa atas kami, Roh Kudus yang menolong kami, meremakan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, pasal yang kedua. Injil Lukas, pasal 2, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah semuanya? Injil Lukas, pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Beginilah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, minggu ini kita merayakan Natal, hari Jumat kemarin tanggal 25.
Selamat Natal untuk kita semua, amin. Ada hal yang luar biasa di balik sukacita Natal yang Allah lakukan di awal pada waktu Dia datang menjadikan dirinya sebagai manusia. Dan dikatakan bahwa Dia datang, di situ dikatakan kepada gembala. Kepada gembala-gembala, Allah menyatakan dirinya terlebih dahulu. Mereka yang tidak dianggap, mereka yang mungkin orang bilang tersisihkan atau dinomor duakan, tapi Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Jadi bagaimanapun kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman semuanya, kalau kita merasa bahwa kita merasa tersisihkan, kehidupan kita sepertinya tidak dianggap oleh orang lain, bersyukurlah bahwa Allah akan menyatakan dirinya kepada setiap kita. Amin. Allah tidak menganggap bahwa kita dinomorduakan. Tapi Allah memberikan itu secara luar biasa untuk kita melihat karyanya terlebih dahulu di dalam kehidupan setiap kita. Saat malaikat Tuhan menyatakan kemuliaan Allah dengan menyatakan kabar yang begitu membawa sukacita, itu adalah hal yang luar biasa yang para gembala bisa mendengar dan saksikan. Jadi situ bukan hanya satu gembala, tapi gembala-gembala. Ada beberapa yang menyaksikan kemuliaan Allah dinyatakan pada waktu Dia datang ke dalam dunia. Sore hari ini saya berbicara tentang kesukaan besar yang Allah nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Ada sukacita, ada kegembiraan yang begitu luar biasa yang dinyatakan Allah lewat kehadirannya bagi saudara dan saya. Karena kehidupan kita tanpa Allah bukan kehidupan yang penuh dengan kesukaan yang besar. Kenapa saya bisa berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman semuanya? Karena Allah lah yang sanggup memberikan sukacita yang sejati itu, seperti pujian kita tadi. Sukacita yang sejati itu ke dalam hati manusia. Berarti ada sukacita yang tidak sejati. Ada sukacita yang palsu, yang itu yang sering kali dunia tawarkan kepada kita. Contoh sederhana. Saat kita sudah kepepet, kita sudah puasa, tanda kutip puasa terpaksa. Ya. Karena kita sudah tidak ada uang untuk memberi makanan. Terus tiba-tiba ada teman yang ngajak kita makan. Ayo kita makan. Nanti aku yang membayar. Saat kita ditawarkan seperti itu, saya percaya kita bersukacita, kita berkata, haleluya. Benar ya? Kita sudah tidak makan, terus ada teman yang menawarkan. Tapi sukacita itu hanya sementara. Setelah itu bagaimana lagi? Tapi ada sukacita yang begitu luar biasa, yang Allah tawarkan kepada saudara dan saya. Dan sukacita itu tidak akan pernah direbut dari kita. Karena Dia sudah memberikannya di dalam setiap kita. Amin. Dengan cara apa Allah memberikan sukacita yang begitu luar biasa itu di dalam kehidupan setiap kita? Dikatakan di ayat yang ke-11. Ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana kesukaan yang besar itu seharusnya mengalir di dalam setiap hati kita, yaitu dengan cara Yesus hadir, lahir secara pribadi di dalam hati setiap kita. Bukan di palungan, tapi di dalam hati saudara dan saya. Amin. Karena hanya kehadiran Tuhanlah di dalam kehidupan kita yang sanggup mengambil ketidaksukaan, kedukaan di dalam hidup kita dengan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang besar di dalam hati saudara dan saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sukacita kita di dalam dunia saat kita tidak mengenal Allah, saya katakan dari awal, adalah kesukaan yang sementara. Tapi saat sukacita yang begitu luar biasa itu lahir dengan Yesus ada di dalam hati setiap kita, itulah sukacita yang besar yang Allah berikan bagi saudara dan saya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada itu selain Dia hadir bagi saudara dan saya. Kita bisa begitu bersukacita saat kita menerima hadiah dari pasangan kita, dari pacar kita bisa bersukacita. Kita bisa sangat bersukacita dengan kita mendapatkan mungkin IP kumulatif yang begitu luar biasa, 400, kita bisa bersukacita. Tapi apakah itu sukacita yang Allah berikan? No. Kesukaan kita yang begitu luar biasa itu saat Dia hadir bagi saudara dan saya. Saat kita mengundang Dia untuk datang dan masuk ke dalam hati kita, memerintah atas hidup kita, itulah sukacita yang begitu luar biasa. Saya sering saksikan kepada teman-teman. Di awal saya lahir baru. Hati ini begitu bergejolak, ingin terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tetapi di balik situasi yang terjadi, saya bisa kecewa. Saya bilang, saya kecewa dengan Tuhan karena saya mendapatkan IP yang jelek. Saya sudah belajar, saya mengerjakan segala sesuatu yang dengan baik. Ya saya terima apa? Saya kecewa. Saya tahu artinya ada di dalam hadirat Tuhan. Saat saya mengundang Dia hadir, memberikan sukacita yang begitu luar biasa. Dan saya kecewa dengan Tuhan, saya ada di luar anugerahnya. Dan hati ini tidak damai sama sekali. Kita yang sudah menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan saat kita berkata, aku kecewa kepada Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhanan. Percayalah kita tidak akan bisa lama di luar itu. Kalau Om Hen selalu memberikan gambaran, ikan itu punya habitatnya, benar ya? Habitatnya di air. Tapi pada saat ikan itu melompat dari air, dia tidak akan bisa bertahan lama. Karena itu bukan habitatnya, dia akan mati. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saat Yesus Tuhan sudah hadir dan lahir bagi setiap kita di dalam hati kita, habitat kita ada di dalam hadirat-Nya. Yang memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah itu, Dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah Yesus Tuhan sudah hadir dan lahir di dalam hati setiap kita?
semuanya kita kembalikan ke dalam hati kita masing-masing. Karena tanpa kehadiran Tuhan, tanpa kelahiran Tuhan di dalam hati kita, maka tidak akan ada sukacita yang melimpah itu di dalam hidup kita. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan sukacita yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Hanya Dia yang sanggup. Yang kedua, ayat 15 dan 16 firman Tuhan nyatakan seperti ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Sukacita yang besar itu, yang melimpah itu, saat Yesus Tuhan lahir, Dia hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Yang kedua, sukacita yang besar itu bisa kita menikmatinya saat kita mau menerima Dia di dalam hidup kita. Malaikat memberitakan kepada gembala, dan para gembala bukan hanya mereka berdiam, tapi mereka pergi seperti yang dikatakan malaikat itu kepada mereka. Apa yang sudah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita, bisa kita dapatkan saat kita menerima berita yang penuh dengan sukacita itu di dalam kehidupan setiap kita. Di mana itulah yang Allah tawarkan bagi saudara dan saya. Maukah kita menerima kabar sukacita itu, ataukah kita hanya diam mendengar berita yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan setiap kita? Saat kita mendengar firman Tuhan, apakah kita diam ataukah kita meresponinya? Sehingga itu menjadi firman rema di dalam kehidupan setiap kita. Firman yang hidup, bukan hanya firman yang logos yang tertulis, tapi firman yang hidup yang muncul ke dalam hati kita menjadi firman rema. Respon yang kita berikan akan menentukan bagaimana sukacita Allah itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Maukah kita menerima apa yang sudah Allah tawarkan kepada setiap kita? Ataukah kita hanya berdiam diri di padang dan kita berkata, ya inilah nasibku, seperti inilah aku hanya para gembala yang menggembalakan kambing domba yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Dan kita bisa berkata kepada diri kita, ya inilah nasibku, ya aku hanya seperti ini, ya seperti ini. Tapi saat kita menerima apa yang sudah Allah tawarkan kepada kita, maka sukacita itu akan mengalir bagi setiap kita. Respon apa yang keluar dari hati kita, itu akan yang menentukan bagaimana Allah mengerjakannya di dalam hidup setiap kita. Saat Abraham berkata, aku percaya kepada apa yang engkau janjikan di dalam kehidupanku, itu Abraham pegang. Dan Allah kerjakan seperti apa yang Abraham percayai
tentang firman yang sudah Allah nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Dan mungkin kita bertanya di dalam hati kita, terus kapan semuanya itu bisa terjadi? Terus kapan masalah yang aku hadapi ini bisa selesai? Terus kapan? Allah punya waktu yang begitu luar biasa untuk mengerjakannya bagi setiap kita. Amin. Allah mau respon hati kita dari apa yang sudah Dia nyatakan di dalam hidup kita. Respon yang benar, yang mau menerima. Itu yang Allah mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarkan berita sukacita Natal itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya Dia hadir di dalam hati kita, tapi kita merespon kehadirannya di dalam hidup setiap kita. Itu yang Allah mau. Sehingga kehadiran Allah lewat pribadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kita. Kita menyaksikan anugerahnya, kemuliaannya. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan biarkan itu yang kita nikmati bersama-sama dengan Dia. Yang terakhir, yang ketiga. Kesukaan yang besar yang Allah nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata seperti ini. Dan ketika mereka melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Para gembala itu menyaksikan kepada orang banyak. Dan dikatakan situ, orang banyak itu merasa heran dengan apa yang telah dinyatakan para gembala. Kesukaan yang besar yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan setiap kita, saat Dia hadir secara pribadi di dalam hidup kita, bukan hanya berbicara tentang diri kita, tapi Tuhan mau untuk kita juga bagikan kepada banyak orang. Kesukaan yang besar, damai sejahtera di dalam hidup kita yang sudah Allah berikan, keselamatan yang begitu luar biasa, karena Yesus Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita. Bukan hanya berbicara tentang diri kita. Saat kita mendapatkan sukacita itu. Tapi berbicara tentang bagaimana kita membagikan sukacita yang kita terima ke banyak orang. Kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Kehidupan kita berbeda dari kebanyakan orang. Lewat hidup kita, kita bisa menyaksikan bagaimana karya Tuhan kerjakan. Sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Lewat perkataan kita bisa menyaksikan kepada banyak orang bahwa kita sudah menjadi pribadi yang berbeda di dalam Tuhan. Bukan lagi perkataan yang penuh dengan amarah, tetapi perkataan yang penuh dengan sukacita dan mendatangkan damai bagi banyak orang. Amin. Saat kita merasakan sukacita yang Allah berikan, itu bukan hanya berhenti di saudara dan saya, tapi itu harus dirasakan juga oleh
banyak orang di sekitar kita. Jadi bukan berfokus kepada kita, tapi berfokus kepada apa yang sudah Allah berikan di dalam hidup kita untuk kita impartasikan ke banyak orang di sekitar kita. Para gembala tahu berita sukacita yang mereka dapatkan dan mereka dengar dari malaikat tidak hanya berhenti di mereka, tapi itu disampaikan. Kehadiran Allah, Yesus Tuhan di dalam hidup saudara dan saya memberikan sukacita yang melimpah, sukacita yang besar di dalam hidup kita. Tapi bukan hanya berhenti di kita. Saat Allah sudah mendamaikan hidup kita dan memberikan sukacitanya yang besar, Dia mau juga kita memberitakan, menyaksikan itu juga ke banyak orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi sukacita itu bukan hanya berhenti di saudara dan saya, tapi itu juga mengalir bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi dimanapun kita berada, mari kita tebarkan sukacita yang Allah berikan melimpah di dalam hidup kita bagi saudara-saudara kita ya di sekitar sana. Amin. Itu menjadi bagian bagi kita orang-orang percaya yang hadir memberikan sukacita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itulah kehadiran Tuhan kita. Dan Allah nyatakan lewat saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, apa yang Allah berikan jangan berhenti di kita, tapi mari kita nikmati dengan kita menyaksikannya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Apapun keadaan kita, dan bagaimanapun mungkin orang menganggap kita, Allah mau hadir bagi saudara dan saya. Dia mau lahir di dalam hati kita untuk memberikan sukacita yang begitu luar biasa. Bukan seperti apa yang dunia tawarkan, tapi sukacita yang melimpah di dalam hidup kita, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, sebab kehadiran Tuhan sungguh akan memulihkan segala sesuatunya di dalam kehidupan setiap kita. Dan biarkan sungguh kehadiran Tuhan menyentuh akan hati kita, menyentuh hidup kita, sehingga damai, sejahtera dan sukacitanya yang melimpah itu sungguh-sungguh memerintah atas hidup kita. Sebab Yesus Tuhan yang hadir dan lahir bagi setiap kita. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab Engkau lahir dan hadir di hati kami secara pribadi, memberikan damai sejahtera yang melimpah bagi setiap kami. Dan sukacita Allah itu mengalir bagi setiap kami. Kami yang mungkin tidak dianggap oleh orang sekitar kami, Engkau hadir Bapa bagi kami, memberikan sukacita yang begitu luar biasa atas hidup kami. Dan biarkan itu yang Tuhan alirkan dan menjamah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita yang besar itu Bapa, lewat kehadiran-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Biarkan Tuhan alirkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sebab Engkau mau hadir bagi setiap kami Tuhan. Bukan pada saat kami benar, tapi pada saat kami berdosa Engkau hadir bagi kami untuk menebus kami dari segala kefanaan kami Tuhan. Engkau angkat kami ke dalam kemuliaan-Mu yang besar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang hadir bagi kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarkan sukacita yang melimpah itu sungguh kami nikmati di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami memiliki respon hati yang benar atas setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga sukacita yang kami dapatkan itu juga mengalir bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk sukacita yang luar biasa yang Allah berikan bagi kami. Bahwa sukacita yang Allah berikan bukan sukacita seperti yang dunia tawarkan, tapi Engkau memberikan hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang kami gumulkan, Engkau Allah yang menilik jauh ke dalam hati kami, dan biarkan Engkau Allah yang menjawabnya di dalam ketepatan waktu-Mu Bapa, atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan sehingga kami dapat melihat bagaimana karya Allah yang begitu luar biasa itu mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang memberkati kami, berkati keluarga kami, berkati Tuhan seluruhnya. Kami percaya bahwa berkat Tuhanlah yang sanggup untuk memberkati hidup kami lewat setiap situasi yang terjadi, dan apapun yang kami alami, tangan Tuhan yang ajaib yang terus menolongnya. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kehidupan kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan dari segala sesuatunya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami akan pulang, kami akan terima berkat yang daripada Tuhan, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya yang akan menyertai kita dengan kuat dari malam hari ini sampai dengan Maranatha. Dia menjemput setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan akan syukur bagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpuji
Ante Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.